Oke ya, selamat siang ya. Jadi hari ini saya mau menjelaskan ya, bagian yang paling dasar dari sebuah proses elektronika, ya, yaitu proses bagaimana sih terbentuknya kristal, bagaimana sih cara kerjanya semikonduktor. Kok ada semikonduktor tipe B, kok ada semikonduktor tipe N. Terus kenapa kok tegangan forward diode itu kalau silikon 0,7? Kenapa kok germanium itu 0,3? Nanti kita pelajari di sini. Dengan mempelajari sifat-sifat atom ini, sifat-sifat kristal ini, sifat-sifat dari atom model atom ini, kamu bisa mengerti nanti, oh kenapa kok begitu. Nanti kalau sampai pada saat kamu belajar diode, ya, ada diode Zener, itu kan diode Evalence. Ya. Kenapa kok bisa terjadi kalau dibalik malah arusnya besar sekali. Kalau dia di reverse malah besar sekali arusnya. Kalau di forward cuma 0,7. Nah, nanti itu digunakan untuk bagaimana? Untuk digunakan di rangkaian power supply, di rangkaian regulator, diode Zener. Ya. Tapi ini adalah basicnya yang harus kamu pelajari dulu, yang harus kamu ketahui. Ya. Oke. Jadi nanti di sini kita akan belajar apa sih? Belajar tentang semikonduktor. Nah, nanti apa itu semikonduktor? Ya. Belajar tentang material, terutama atom. Ya, model-model atom. Terus belajar bagaimana membias diode. Apa sih bias itu? Kenapa kok dikasih 0,7? Ya, terus bagaimana mendesain sebuah rangkaian diode. Nanti ini irsal yang sudah nanti yang PRPM tadi itu kan rangkaian diode sudah. Itu sudah di sini. Ya. Bagaimana mengaplikasikan diode nanti pada power supply, pada rangkaian regulator dan sebagainya. Ya, itu di belakang nanti. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah nomor 1, nomor 2 itu. Ya. Dan nomor 3. Oke ya. Oke, bukunya sama, bukunya Boylestad ya. Saya pakai bukunya Boylestad sama dengan Bu Vero, sama dengan yang kamu pakai. Nah, ini sekarang saya mau ngomong semikonduktor. Apa sih semikonduktor itu? Nah, sekarang mic-nya on kan aja. Kita interaktif. Apa sih semikonduktor? Bedanya dengan konduktor apa? Ya. Material itu ada sifatnya ada 3. Kalau dia nggak isolator, dia konduktor, atau dia semikonduktor. Ya. Nah, sekarang yang paling nggak basic, isolator. Kalau isolator itu apa? Ayo, sampai bisa jawab langsung. Yang tidak bisa mengantarkan listrik, Pak. Bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Pertanyaannya sekarang nanti, mungkin kamu sekarang belum bisa menjawab. Kenapa kok dia tidak bisa mengantarkan listrik? Nah, ya toh. Kalau kamu ditanya ke belakang lagi, kamu tidak bisa jawab. Oke, tidak apa-apa. Nanti ketemu jawabannya. Kedua sekarang, kalau yang namanya konduktor itu apa? Penghantar listrik, Pak, yang bisa mengantarkan listrik. Yang mudah mengantarkan listrik. Ya, yang mudah. Nah, bahan-bahan yang mudah mengantarkan listrik. Contohnya apa? Logam, Pak. Logam, betul. Tembaga, perak, emas, dan sebagainya. Ya. Itu adalah material-material yang mudah mengantarkan listrik. Kalau ditanya lagi, kenapa kok dia mudah mengantar listrik? Belum tahu, Pak. Nah, ya nanti itu yang mau saya ajarkan ke kamu. Yang kamu harus tahu. Ya. Kalau semikonduktor, dia bisa menghantarkan listrik tapi tidak sebaik konduktor, Pak. betul. Jadi sifat penghantarannya itu antara konduktor sama isolator. Jadi dia menghantarkan, tapi nggak bagus-bagus amat. Nggak sebagus kayak konduktor. Tapi juga nggak sejelek kayak isolator. Contohnya apa? Semikonduktor. Bahannya contohnya apa? Yang kayak di dioda, Pak. Hah? Yang kayak di dioda. Ya, Germanium kayak di sama diode silikon. apa berarti dalamnya?
Germanium, silikon. Nah, germanium, silikon itu adalah bentuk-bentuk material-material yang dia penghantarannya itu di antara isolator dan konduktor. Ngerti ya? Nah, nanti kita akan belajar kristal. Ya. Apa sih kristal itu? Kristal itu kumpulan daripada atom sejenis, itu namanya kristal. Ya. Ada kristal germanium, ada kristal silikon. Ini sih nomor 4. Ya. Itu kristal yang terbentuk dari satu jenis material. Bisa juga kristal itu terbentuk dari dua jenis material. Contohnya, gallium arsenid, GaAs. Ya. Kadmium S itu apa? S itu apa? Sulfur. Kadmium sulfur. Belerang. Ya. Jadi itu adalah kristal yang terbentuk dari dua material. Kalau yang kamu pelajari tadi itu, yang di contohnya Irsal tadi itu diode silikon. Nah, berarti dia terbentuk dari silikon. Ya. Makanya ada namanya Silicon Valley. Silicon Valley itu adalah dulu di Amerika itu adalah lembah yang di dalamnya itu banyak silikonnya. Sehingga dia bisa membuat semikonduktor, pabrik semikonduktor di sana sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Nah, materialnya sekarang apa? Nanti kalau kamu belajar kimia, kamu ini enggak dapat kimia ya? Ya udah apa terima aja ini. Ini adalah tabel unsur. Masih ingat di SMA? Ya, Pak. Ingat ya? Ya, Pak. Pasti kemarin dapat anu toh. Nah, kamu lihat aja yang penting-penting bagi kita. Silikon. Silikon nomor berapa itu? Nomor berapa 14, Pak. silikon? 14. 14. Oke, berarti silikon 14 ya. Germanium nomor 32, Pak. 32. Nah, kelihatan ya. Berarti dia itu silikon, germanium terletak dalam satu kolom yang sama. Ya, terletak dalam satu kolom yang sama. Nanti kita lihat kolomnya itu artinya apa. Oke. Lanjut. Jadi kamu ingat nomornya aja bahwa silikon itu nomornya 14, germanium nomornya 32. Saya tidak masuk dalam di sini. Saya bukan ngajari kimia kamu ya. Oke. Nah, tadi yang saya ngomong itu kristal. Ya. Kalau kristal itu susunan atomnya itu seperti yang sebelah kiri ini. Ya. Saling mengikat dengan kuat dan saling formasinya itu tetap enggak amburadul. Ya, itu kristal. Nah, silikon itu bisa seperti ini. Germanium bisa seperti ini. Nah, ada yang model amorphous itu seperti gini. Jadi ambiar. Ya, letak atomnya itu ambiar. Ini bukan kristal. Nah, tapi ada yang namanya polikristalin. Kalau polikristalin itu seperti kristal seperti ini, tapi bagian di sini dia begini, tapi bagian di sini dia lain lagi, bagian di sini. Nah, gitu. Ya. Seperti ini tapi macam-macam, arahnya macam-macam. Ya, tapi satu kelompok itu begini. Nah, ini namanya polikristalin. Nah, sehingga kamu tahu, oh, material-material kalau terbentuk itu bisa membentuk pola-pola seperti ini. Nah, tapi kalau silikon kayak gini, ya. Nah, nanti ada barang apa seperti ini. Kita enggak usah masuk ke teori bahannya ya. Yang penting kamu tahu, oh, seperti itu. Bentuk kristal itu atau dia bukan kristal ya. Oke, nah sekarang gini. Kita flashback sebentar. Diode itu diketemukan tahun 39. Asalnya pakai germanium. Berarti yang ditemukan pertama itu germanium dulu. Dia pakai germanium bikin diodenya. Kemudian tahun 47 baru pakai tahun tidak pakai silikon. Tahun 54 baru pakai silikon. Ya. Terus kemudian ada gallium arsenid tahun 70, sing gabungan dua buah material. Ya, itu tahun-tahun belakangan ini. Berarti 50 tahun yang lalu. Kalau ini hampir 100 tahun yang lalu. Makanya itu elektronika itu meledak itu kan tahun-tahun 40-an. Ya, radio transistor dulu kan tabung itu kan asalnya tengah-tengahnya kan juga semikonduktor. Tapi dipanasi sama dia. Nah, nanti kenapa kok dipanasi? Ya.
Nah, sekarang kita mau masuk ke atomnya. Sebuah material pasti terdiri dalam atom-atom. Nah, susunan atom yang sejenis, yang bagus itu namanya kristal. Nah, ada banyak model atom. Ada banyak model atom. Tapi yang bisa mencanangkan model atom yang bagus, yang bisa digunakan untuk elektronika sampai sekarang ini, yang sampai bisa menghasilkan IC seperti sekarang ini, menghasilkan mikrokontroler seperti sekarang ini, mikroprosesor seperti sekarang ini, ya, itu adalah model atom yang dicetuskan oleh Bohr. Bohr itu nama orang. Ya. Sebelumnya ada Rutherford. Rutherford itu sebelumnya dia. Terus dia menggambarkan sebuah model atom sehingga bisa dipahami dan bisa dibuat sebagai teori untuk membuat sebuah semikonduktor, PN junction, transistor, FET, dan seterusnya. Ya. Nah, ini Bohr. Namanya Niels Bohr. Nah, model atomnya gimana sih? Kita kan tahu sebuah atom pasti dalamnya, ingat SMA ya, ada inti, ada elektron yang mengelilingi. Betul ya? Seperti bumi dikelilingi bulan. Yang di tengah-tengah ini protonnya. Elektronnya mengelilingi intinya, protonnya itu. Ya. Ingat ya? Masih ingat apa enggak ini? Ingat, Pak. Ingat ya? Jadi seperti ini tuh kalau ini bumi, ini bulan. Nah, tapi bulannya banyak, nggak cuma satu. Dan dia mengelilingi seperti bola. Jadi bentuknya itu kalau ini ada bundaran gini, elektronnya itu terus. Nah, oleh Bohr itu disederhanakan bahwa setiap orbit ya, elektron itu, setiap elektron itu akan bergerak dalam orbitnya, tahu ya? Dan dia dibentuk dalam 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Jadi dipenyet, ya, sehingga nanti gambarnya itu 2 dimensi seperti ini, ada plus, ada elektron, ada lintasan, ini namanya orbit, ya. Ada elektron, setiap orbit itu ada elektronnya. Jadi elektron tidak mungkin di antara tengah-tengahnya orbit, enggak boleh. Ya. Jadi menurut modelnya Bohr, tidak ada elektron di sini, itu tidak ada. Di mana di tengah-tengahnya tidak ada. Bapak, jumlah lintasannya apa? Ada 1. Nah, ada banyak. Tergantung nomor atomnya. Nomor atom itu apa? Tadi itu yang Si14, germanium 32 itu. Tergantung itunya. Semakin tinggi nomor atomnya, semakin banyak lintasannya, semakin banyak orbit. Ya, itu yang dipegang dulu. Nah, ini model atom Bohr. Nanti model ini yang kita gunakan terus sampai belakang. Nah, ini kalau hidrogen orbitnya cuma 1. Hidrogen nomor atomnya 1. Berarti protonnya cuma 1, elektronnya cuma 1, ya lintasannya cuma 1. Kalau kalsium nomor atomnya 30 atau berapa? 30 berapa itu? Saya lupa ya. Lintasannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing lintasan itu bisa diisi elektron. Nah, jumlah elektron pada sebuah lintasan tergantung lintasannya. Atau di sini ada apa enggak? Yaitu sebesar maksimum elektron dalam sebuah lintasan adalah 2 kali N pangkat 2. 2N kuadrat. Jadi misalnya ya, lintasan pertama, 2 kali 1 kuadrat, 2. Lintasan kedua, 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, dikalikan 2, 8. Berarti lintasan kedua maksimum hanya bisa diisi 8 elektron. Ya, lintasan ketiga, 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. 9 kali 2, 18. Jadi urutannya adalah 2, 8, 18, dan seterusnya. Itu adalah jumlah maksimum elektron yang bisa ada pada sebuah lintasan. 2N kuadrat. Atau di sini ada apa enggak? Tulisannya. Oh, enggak ada. Ya. Enggak apa. Kamu ingat aja 2N kuadrat. Nah, gambar ini nanti, ya, gambar ini kan dipotong bolanya itu.
Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi ada orbit-orbit yang masing-masing orbitnya ada isinya elektron. Ya. Nah, sekarang kita belajar orbitnya dulu. Ya. Orbit yang terluar itu dinamakan lintasannya lintasan valensi. Kalau bahasa Inggrisnya valence. Ya. Lintasan yang paling luar, elektron yang paling luar itu namanya valence, valensi. Ya, jadi orbitnya namanya orbit valensi. Ya. Nah, contoh sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Ini yang germanium. Ya. Susunannya seperti ini, 2, 8, 18, ini yang terluar ada 4. 1, 2, 3, 4. Silikon juga begitu. Silikon tadi nomornya 14 loh. Berarti 2, 8, 10 sudah. Sisanya 4, luar sisanya. Berarti orbit terluarnya silikon, orbit ketiga ini diisi oleh 4 elektron. Ya, jelas ya. Jadi ini pakai 2n kuadrat. Tak tulis di sini ya. Saya sudah tulis, kamu tahu aja. Ya. Jumlah maksimum setiap lintasan 2n kuadrat. Ya. Oke. Lanjut sekarang. Ada gallium, ada arsenik juga begitu. Bisa digambarkan dalam model atom Bohr-nya. Ya. Sekarang kita ngomong ke masing-masing orbitnya. Ya. Atau masing-masing lintasannya. Ternyata setiap lintasan itu mempunyai energi. Menurut Bohr. Ya. Jadi satu lintasan itu punya level energi tertentu. Yang pertama. Yang kedua, semakin jauh dari inti, ya, energinya semakin besar. The farther electron from the nucleus, the higher the energy state. Jadi level energinya tambah jauh, tambah tinggi. Ya. Elektron yang ada pada orbitnya itu, kalau dikasih energi, dia bisa lepas ke level energi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan saya ini elektron di orbit nomor 2, saya kena panas itu kan energi. Maka saya bisa pindah ke orbit ketiga. Karena orbit ketiga punya level energi yang lebih tinggi. Ya. Nanti kalau yang ketiga bisa ke yang keempat dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Ya. Kalau ini level energi, ini orbitnya, orbit pertama itu udah di bawah sini. Orbit kedua udah di sini. Orbit ketiga di sini. Orbit keempat, orbit kelima. Atau lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, keempat, kelima. Kamu lihat ya, semakin tinggi, semakin orbit semakin banyak, energi yang di sini level energinya semakin tinggi. Kalau silikon tadi punya sampai nomor 3 aja, kan cuma 3 tuh. Berarti dia sampai sini. Ya. Itu level energinya. Ini untuk menggambarkan aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apa sih kejadiannya? Nah, ini. Kalau sampai ada di elektron di sini, saya tak pakai saya. Misalkan aja, saya punya elektron di sini, di lintasan nomor 2. Dia akan punya level energi tertentu. Ya. Punya level energi tertentu. Misalkan aja elektron di sini, ini saya kasih panas.
saya kasih energi lain. Energi panas misalkan aja, ya, energi eksternal. Maka tadi elektron yang asalnya di sini, dia nanti bisa pindah ke level energi yang lebih tinggi. Kalau saya kasih panas lagi, lebih panas lagi berarti, gitu, dia bisa pindah sampai sini. Gitu ya. Jadi kalau tak kasih energi, dia pindah ke level energi yang lebih tinggi. Sekarang kalau energinya saya lepas, gitu, maka elektron itu akan kembali. Ini akan kembali ke sini. Kembali ke lintasannya. Nah, pada saat dia kembali ke lintasan, ini dia membangkitkan energi. Ada energi yang keluar. Entah panas, entah kalau jadi panas, atau jadi gelombang elektromagnetik, gitu, atau jadi cahaya. Ya. Kalau ini saya biarkan lagi, kan asalnya dia di lintasan nomor 2. Dia akan kembali ke sini. Nah, sambil ini melepaskan energi lagi. Nah, saya bayangkan sekarang ya. Jadi kalau dia tak kasih energi, dia akan lompat ke energi yang lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Phase itu tentang orbit energinya. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang bonding. Bonding itu adalah ikatan. Ya. Ikatan. Ikatan itu apa? Nah, ikatan itu ada 2. Ya. Ikatan dalam sebuah atom itu ada 2 model. Satunya namanya kovalen, ya. Satunya namanya ikatan ion. Ya. Ikatan ion kita tidak belajar. Nanti kalau di mata kuliah tertentu baru butuh itu, mungkin misalkan di teknologi baterai dan sebagainya itu baru butuh itu. Yang sekarang ini yang kita pelajari ikatan kovalen namanya. Ya. Kalau ikatan ion itu apa? Misalkan aja garam ya, ada Na+ sama Cl-. Maka Na+ dengan Cl- gandeng menjadi NaCl. Itu adalah ikatan ion. Yang kita pelajari di sini. Ya, yang kita pelajari di sini adalah ikatan yang satunya. Ikatan kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen itu adalah ikatan dari kristal sejenis. Ya. Jadi contoh gambar sebelah kiri ya. Gambar sebelah kiri. Ada Si, ada 4 elektron. Loh, Pak, tadi kan katanya elektronnya kan 14, Pak. Kok digambar cuma 4? Betul loh, ada pertanyaan begitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, itu bisa dijawab dengan begini. Yang digambar di sini, yang digambar di kristal yang sebelah kiri ini adalah elektron di kulit kovalennya saja. Di kulit valensinya. Sorry, di kulit valensinya atau kulit terluarnya aja. Jadi silikon berapa? 14 ya. Terdalam 2, 8, berarti kan sisa 4. Berarti 4-nya akan di luar. Yang digambar cuma 4 yang terluar aja. Yang di elektron yang di orbit valensinya aja. Berarti ini adalah orbit valensi. Kata anuksit ya. Nah, berarti ini adalah lintasan valensinya. Ini lintasan valensinya. Yang dalam-dalam nggak digambar. Nah, model atom Bohr itu begitu. Jadi yang digambar cuma cukup valensinya aja. Jadi ini adalah lintasan valensinya. Nah, jadi ini adalah lintasan germanium juga 4, meskipun dia nomornya lebih tinggi. 32 tadi loh. Luarnya nanti tetap 4. Coba kamu hitung. Ya. Dia hanya 4 elektron di kulit terluar. Tapi kulitnya ada 4. Kalau silikon kulitnya ada 3. Ya. Ada 3 orbit. Tapi kalau germanium ada 4 orbit. Nah, elektron-elektron yang ada di lintasan valensi ini
ini sama ini, ya, dia akan membentuk sebuah ikatan di sini. Yang ini sama di sini, ini akan membentuk sebuah ikatan. Nah, ikatan-ikatan inilah yang namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Atau kalau dalam bahasa Inggris, covalent bond. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kristal itu atau atom itu tidak berdiri sendiri, tadi kan yang saya cerita itu kan dia berdiri sendiri. Kalau dia gabung dengan atom-atom sejenis, maka dia akan gandengan. Seperti kamu loh, kalau gerombol sama temanmu semua kamu gandengan. Ya, menjadi lebih kuat. Berarti ikatan ini akan membuat dia menjadi lebih kuat ikatannya. Sehingga kalau mau bongkar ini, ya, mau bongkar ini butuh energi yang lebih besar dari yang tadi. Itu. Nah, gambarnya seperti ini jadinya. Ini yang valensi 4 toh. Nah, coba lihat gambar sebelah kanan ini. Ini adalah kristal, ini kan silikon semua nih dalamnya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah gallium arsenid. Dua jenis material. Membentuk ikatan kovalen juga. Ya, gallium itu 3 valensinya, tapi arsenid itu 5. Jadi ini adalah valensinya untuk gallium, ini adalah valensinya untuk arsenid. Ini dengan ini membentuk, ya, ini dengan ini bikin ini dengan ini bikin ini. Ini gallium lagi itu 3, ini dengan tetangganya yang lain. Maka gallium arsenid bisa menjadi kristal juga. Padahal dia satunya valensi 3, satunya valensi 5. Makanya nanti ada semikonduktor yang pakai gallium arsenid. Kristal gallium arsenid. Nah, sehingga kamu tahu sekarang, oh gitu tuh bentuknya itu. Ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Kan kalau dulu waktu saya SMA itu kan belajar ada kovalennya itu ada beberapa macam ya, Pak. Kayak kovalen tunggal, kovalen apa? Betul. Ganda gitu. Itu Ya. apa ada pengaruh sama sifat semikonduktornya gitu atau? Ya, gini. Yang saya contohkan di sini, ini kovalen tunggal. Kalau nanti tak stop minta. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya tak clear dulu ya. Kalau misalkan yang terbentuk di sini itu ada 4, ada atom tertentu yang kovalennya itu 4, maka dia akan terbentuk seakan-akan ada 2 ini. Ada 2 ikatan. Berarti kalau ada 2 ikatan, kovalen ganda, itu dia akan lebih butuh energi lebih besar lagi untuk melepas dia. Tahu ya? Betul, yang kamu ngomong itu betul. Tapi yang di sini, yang di silikon, contoh yang di sini cuma 1 aja. Jadi kita tidak mempermasalahkan dia itu mau ikatan kovalennya 1, ikatan kovalennya 2, atau bahkan 3. Nah, pokoknya ada ikatan kovalen. Cukup untuk orang elektro. Yang kita nggak masuk ke ilmu bahan. Nanti kalau kamu belajar kimia ya mungkin akan sampai sana ya. Oke, terima kasih pertanyaan. Jadi ikatan kovalen itu kayak gini nih. Ini apa nih? Klor sama klor ya. Kalau orang ngomong ikatan itu apa? Ikatan itu kayak lem lah. Lem. Ada lem yang kohesif, ada yang adhesif. Gitu. Adhesif itu kan barang yang beda di lem. Itu adhesif. Lem itu. Kalau kohesif barang yang sama saling dilem itu kohesif, ikatan kohesif. Ya. Makanya namanya covalent bond. Oke ya, lanjut ya. Ini tunggal. Ganda ada.
3, ya tergantung. Nggak usah. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang elektron bebas. Apa itu elektron bebas? Elektron bebas itu adalah elektron valensi atau elektron yang ada dalam orbit, gitu, yang lepas, yang tidak terikat dengan atomnya lagi, tahu ya? Jadi misalkan begini, anak gambar sing ono anu tadi. Nah ini ya, misalkan aja ini. Nah, saya pakai silikon aja supaya kamu otaknya enggak anu gitu. Ya. Tadi yang kita gambarkan cuma ini aja 4 tuh. Di anotit. Oke. Ya. Yang kita gambarkan cuma ini aja 1, 2, 3, 4. Semua elektron ini terikat kuat dengan atomnya, dengan intinya. Selama tidak ada pengaruh luar, dia terikat terus. Nah, misalkan ada pengaruh luar, kita kasih energi. Ya. Tadi yang saya ngomong, kalau energinya cukup besar, maka 2 ini bisa pindah 3, 3 bisa pindah 4, dan seterusnya. Dan 4, kalau dikasih energi lebih tinggi lagi, dia kemana nanti? Dia kemana? Pas, Pak. Lepas. Dia lepas, tidak terikat dengan atomnya lagi. Nah, yang ini diisi mana? Diisi yang bawahnya naik sini. Nah, dia akan menjadi lepas. Elektron yang lepas ini, inilah yang disebut dengan free elektron. Atau namanya elektron bebas. Misalkan apa energinya ini? Kena suhu ruang sekarang ini loh. Ya. Ini namanya elektron bebas. Nah, tempat yang dia tinggal, tadi kan asalnya dia di sini. Berarti sekarang kan ini kosong, loh. Kan elektronnya pergi, betul ya? Nah, yang kosong ini, area kosong di sini sekarang jadi kosong ini. Nah, dia jadi gini sekarang kosong. Inilah yang disebut dengan hole. Bisa bayangkan ya? Nah, kalau elektron itu lepas, karena elektron itu sifatnya negatif, maka ini adalah nilainya, elektrisitinya bersifat negatif. Ya, dia bersifat negatif. Tempat yang dia tinggal, tadi kan satu atom, asalnya kan muatannya kan 0, totalnya kan 0. Masih ingat ya di SMA ya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, betul ya? 14, jadi sini ada plus 14, misalkan silikon plus 14, tapi jumlah elektronnya kan min 1, min 1, min 1, min 1, jadinya min 14 totalnya di sini. Jadi totalnya kan 0. Asalnya dari plus 14 dikurangi 14. Betul ya? Totalnya kan 0. Tapi kalau ini nyempal begini, maka 1 lepas. Maka muatan ini di sini totalnya berkurang 1. Nah, karena ini yang keluar negatif 1, maka ini menjadi muatan total di sini menjadi plus 1. Nah, muatan daerah yang ditinggalkan oleh elektron bebas, oleh elektron ini menjadi elektron bebas yang asalnya elektron valensi ini, inilah yang disebut dengan hole. Berarti nanti kamu akan kenal 2, elektron bebas dan hole. Nah, sekarang balik tadi semikonduktor itu. Kenapa kok konduktor? Besi itu kok konduktor? Karena apa? Sekarang harusnya kamu tahu jawabannya. Karena apa? Karena besi itu pada saat suhu ruang, ya, suhu ruang seperti sekarang ini, dia itu sudah bisa mengakibatkan elektronnya lepas. Banyak sekali elektron yang lepas. Atau di dalam besi itu banyak sekali elektron bebas di suhu ruang sekarang. Nah, karena banyak elektron bebas, maka
di dalam besi itu banyak muatan bebasnya. Ya. Kalau muatan bebasnya banyak, kamu kasih tegangan misalkan aja di sini, ini besi ya toh. Misalkan ini besi. Besi ini ya, besi ya. Banyak muatan bebas di sini. Banyak. Jadi ini elektronnya itu banyak. Maka kalau di sini kamu kasih tegangan positif, di sini kamu kasih tegangan negatif, maka semua elektron itu gitu, akan menuju ke kiri semua. Kan dia sifatnya negatif tuh. Dia cenderung ke kiri semua, berarti semua elektron itu arahnya akan ke sini. Nah, berarti timbul aliran elektron yang sangat deras ke kiri. Nah, aliran elektron itu berlawanan dengan arah arus sesuai dengan perjanjian kita. Berarti kalau aliran elektronnya kiri, berarti I-nya ke kanan, timbul I. Ya, berarti sekarang konduktor itu, kenapa kok dia bisa mudah mengatakan arus? Karena banyak elektron bebas di dalam pada saat suhu ruang. Ya. Kalau isolator gimana? Isolator tidak ada elektron bebas di dalamnya, hampir dikatakan tidak ada. Sehingga pada saat kamu kasih plus sama min di sini, kalau ini isolator, dia tidak ada elektron bebas, maka tidak ada muatan yang mengalir. Tidak ada elektron bebas yang mengalir ke kiri atau ke kanan. Nah, sehingga tidak ada arus, maka I-nya sama dengan 0. Itulah isolator. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak jelaskan itu karena di suhu ruang gitu ya, Pak. Konduktor itu banyak elektron bebasnya. Kalau semisal bahan isolator gitu, kalau dipanasi, ya itu bisa jadi konduktor atau? Ya, betul. Jadi kalau kamu punya isolator, panasi saja jadi konduktor. Paling gampang begini aja. Gitu. Nanti kalau kamu punya waktu, gitu, kamu ukur sebuah resistor, gitu, kamu pakai resistor, ya, berat 1 kilo, kamu kasih tegangan 1 volt akan menghasilkan 1 mili, misalkan aja itu. Terus coba kawatnya itu kamu bakar, kamu panasi pelan-pelan, harusnya akan naik nanti. Ya. Nah, ini kan fisika, ilmu fisika. Tapi bisa kamu buktikan. Oke, nah sekarang tahu ya jawabannya ya, kenapa kok besi itu mengantarkan, kok isolator kayu itu tidak bisa mengantarkan. Oke, sekarang balik tadi. Jadi energi dari eksternal itu bisa mengakibatkan elektron valensi itu lepas. Dia menyerap energinya, seperti yang saya ngomong tadi, maka dia lepas ke level energi yang lebih tinggi. Karena sudah di elektron valensi, tidak ada orbit lagi, toh, berarti dia bebas dari itu. Tidak terikat, tidak kecakup sama orbit yang di atasnya. Kalau dari 1 pindah 2, 2 pindah 3, setelah 3 lepas dia. Tempat yang dia lepas jadi hole. Nah, sekarang kamu tahu ceritanya, hole itu terbentuk dari tempat yang ditinggalkan oleh elektronnya. Karena elektronnya sifatnya negatif, maka tempat yang ditinggal itu jadi positif. Totalnya di dalam atom itu jadi positif. Sehingga dia menjadi hole. Hole bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Ya. Itu. Nah, elektron yang bebas itu akan menjadi elektron bebas. Free carrier. Free carrier itu apa? Pembawa. Carrier itu kan membawa. Yang bawa Gojek itu kan carrier. Pada saat suhu temperatur ruang, kira-kira 1,5 kali 10⁻10 elektron bebas dalam 1 cm3 silikon material. Jadi kalau kamu punya silikon 1 cm3 itu kan sak gini, sak jentikan cilik ini. Nah ini 1 cm3. Itu menghasilkan
1,5 kali 10 pangkat 10 free elektron. Itu masih nggak cukup kuat untuk itu masih tengah-tengah berarti pengantarannya. Kalau besi berarti lebih dari itu. Ya. Itu free elektron. Nah, di ini ya. Kalau ada material dikasih dia akan menghasilkan free elektron. Free elektron itu tidak harus keluar gini ya. Dia bisa di dalamnya bahan ya. Ada juga yang mencolok begini. Biasanya radiasi kalau. Ya, itu namanya radiasi. Tuh, kita tidak usah baca situnya. Yang penting kamu tahu bahwa setiap orbit itu ada energinya. Kalau tak kasih energi, elektron ini pindah. Kalau sampai luar dia pindah, berarti jadi elektron bebas. Nah, itu yang harus kamu tahu. Nah ini, kalau gallium arsenid pada saat suhu ruang, ya, jumlah kariernya atau elektron bebasnya itu 1,7 kali 10 pangkat 6. 1,7 juta dalam 1 cm3. Silikon 1,5. Germanium 2,5. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih menghantarkan arus dalam suhu ruang? Germanium, Pak. Hah? Yang GE, Germanium. Yang GE, karena GE apa? Paling banyak tuh. 10 pangkat 13 dalam suhu ruang. Makanya dulu waktu pertama kali ditemukan itu orang nemukannya GE karena dia lebih bisa, tak kasih sedikit aja panas dia sudah bisa menghasilkan energi lebih banyak. Ya. Jadi kamu tahu ceritanya, baru kemudian orang terus. Nah, gallium AS kenapa? Karena cepat. Ya. Karena sifat itunya cepat, sifat penghantarannya cepat. Nanti itu ilmu bahannya, enggak usah pelajari di sini. Yang penting kamu tahu bahwa ada elektron bebas, ada hole. Nah, ini mobility. Mobility itu adalah kecepatan elektron bebas untuk bergerak dari satu material. Ya, ini kebaliknya tadi. Ya. Ini semakin mobile. Nah, ini. Satuannya apa? Sentimeter persegi per volt detik. Seperti kecepatan, seperti speed per detik. Ya. Ya, GAS. Anggap aja yang kecepatan lah, gampangannya gitu aja. Kecepatan menyebar. GAS itu 8.500. Paling cepat. Ya, silikon di sini. Germanium sini. Nah, ini mobility, UN. Nanti kalau kamu ada di mana di ilmu di RL atau di mana ketemu UN atau di fisika ketemu UN tuh ini. Ya. Nah, ini sekarang tadi yang pertanyaan temanmu tadi, efek ada di temperatur. Konduktor akan meningkatkan resistansi dengan menambahkan heat. Ya, jumlah kariernya tidak naik, tapi kalau semikonduktor dia akan menaikkan conductivity. Tapi ini menaikkan resistansi, berarti tambah resistance. Kalau ini tambah conductance. Tidak percaya nanti kalau kamu latihan kamu sama diode ya, diode itu yang sama Irsal itu nanti yang kamu PR-mu itu, kalau kita praktek sungguhan, coba itu dipanasi, dipegang atau dikasih korek pelan-pelan gini. Harusnya naik. Conductivity-nya naik. Ya. Oke. Ini efek temperatur. Ini kita ngomong kristal. Tadi kan kristal itu ada ikatan kovalennya. Nah, kalau kristal itu sejenis, ya, namanya intrinsik. Intrinsik itu murni. Kristal murni, silikon semuanya silikon, dalamnya silikon aja. Germanium semuanya dalamnya germanium semua. Nah, itu akan menjadi semikonduktor kristal intrinsik namanya. Kalau di
buku-buku intrinsik itu berarti murni. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini level energi pada sebuah kristal. Ini energi valensi, berarti ini energi yang paling luar ya. Kalau silikon ini di nomor 3. Ya, orbit nomor 3 karena silikon jumlahnya orbitnya kan cuma 3. Ya. Level di sini ini adalah energi konduktans, berarti yang di sini ini sudah jadi elektron bebas. Artinya apa sih? Artinya untuk melepaskan elektron yang ada di valensi sini, saya tak pakai anotit lagi. Ya. Yang penghuni di sini itu kan elektron-elektron valensi itu. Kalau silikon ada 4 tadi itu. Ya, level energinya sebesar sekian. Kalau kamu kasih energi dari luar, ini akan lepas ke sini. Nah, energi yang lepas ini, gitu, beda antara energi di konduktans dengan energi di valens ini, ya, inilah yang namanya energi gap. Berarti energi gap ini adalah level energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron yang di sini menjadi elektron bebas. Berarti di sini akan jadi hole nanti. Nah, ya, karena elektron ini lepas ke atas. Nah, level energinya berapa? Itulah energi gap. Tadi kita udah ngomong bahwa setiap level orbit itu pasti punya energi. Ya. Nah, sekarang ada namanya energi Fermi. Fermi itu apa? Fermi itu ya ini orang namanya Fermi, dia menemukan bahwa energi tengah-tengah, di mana nanti muatan yang di sini atas sama dengan bawah itu sama. Ya, ya orang ngomong itu tengah-tengahnya lah. Ya, tengah-tengahnya antara valens sama konduktan itu ada energi Fermi. Muatannya energi yang di atas sama dengan energi yang di bawah. Nah, itu ngomong itu average-nya untuk mana? Nah, itu gampangannya gitu aja. Itu Fermi, ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk kristal, ya. Nggak usah kita nggak masuk situ. Nah, ini ya. Adalah kalau sampai tadi itu ada ini kan ada valensinya, ini konduktansinya, level orbit konduktansinya. Kalau sampai saya kasih energi di sini, maka elektron di sini akan lepas ke sini. Tapi kalau energinya hilang, maka dia akan kembali. Nah, masalahnya kalau dia kembali, dia akan memancarkan energi seperti yang saya ngomong pertama tadi. Jadi kalau ada elektron bebas masuk ke ikatan kovalen lagi, dia akan membangkitkan energi. Nah, energinya berupa apa ya? Macam-macam tergantung frekuensinya. Bisa jadi panas, bisa jadi sinar, bisa jadi radiasi, gelombang elektromagnetik, ya, macam-macam. Ini enggak usah lah. Nah, Fermi energi tadi itu adalah energi yang kira-kira tengah-tengah, ya. Oke. Nah, sekarang tadi ya. Kita ini sekarang mau ngomong ke semikonduktor tipe P apa tipe N. Tadi yang pertama kan semikonduktornya itu intrinsik. Intrinsik itu murni, silikon semua dalamnya. Ya. Terus atau kalau dia germanium semua. Sekarang kita mau ngomong semikonduktor ada tipenya. Loh Pak, kok bisa ada tipenya, Pak? Ya. Semikonduktor kok ada 2 tipe? Iya, ada semikonduktor tipe P dan ada semikonduktor tipe N.
Apa sih artinya? Nah, nanti kita lihat. Nah, ini contoh aja. Ya, ini yang bolong, yang hole ini kan hole. Nah, ini hole. Karena elektronnya kemana? Elektronnya pindah ke sini, ke atas ini. Ini teorinya tidak usah saya berikan. Ini untuk orang kimia aja. Nah, yang penting ini. Ya. Kalau barang isolator, ya, ini adalah orbit valensi tadi itu. Ini orbit yang pada saat elektronnya sudah bebas. Ya, daerahnya di sini. Ya. Untuk isolator, energi gapnya itu besar. Kira-kira 5 elektron volt. Jadi artinya apa? Kamu kalau beri energi 5 elektron volt, baru elektron valensi yang di sini itu akan pindah menjadi elektron bebas di sini. 5 elektron volt. Nah, kalau semikonduktor, nah, jarak energi gap antara elektron orbit valensi dengan orbit konduktansinya ini nggak lebar. Artinya apa? Dengan sedikit energi aja, elektron valensi yang di sini akan mudah menjadi elektron bebas di sini. Nah, berapakah besarnya energi gap ya, untuk semikonduktor ini? Germanium 0,6, ya toh. Silikon 1,1 elektron volt. Gallium arsenid 1,43. Ini adalah energi gap yang dibutuhkan untuk merubah elektron yang di sini menjadi di sini. Ya, Pak, kalau konduktor gimana? Nah, kalau konduktor sudah tidak ada energi gapnya. Konduktor band sama valence bandnya sudah tumpuan. Sudah overlap. Berarti tidak usah dikasih energi, elektron valensinya sudah lepas dulu di suhu ruangan. Ya. Itu kalau di konduktor. Nah, berarti harus kamu kasih energi tuh. Kalau kamu mau mecah di sini menjadi ke sini, ya, harus butuh energi. Nah, energinya itu berapa? Ya sebesar energi gapnya tadi yang saya ngomong di depan. Pak, Oke? izin bertanya, Pak. Ya, Ada nggak, Pak, kemungkinan buat konduktor itu jadi kayak isolator gitu, Pak? bisa. Kalau kamu masukkan didinginkan sedingin mungkin. Iya, Pak. Iya toh? Jadi temperaturnya kamu negatifkan atau misalkan. Ya, kemungkinan bisa. Tapi saya tidak tahu, saya bukan orang-orang bahan ya. Tapi secara teoretikal berarti kan dia tidak bisa bergerak. Ya. Jadi dia malah menyerap energi. Jadi dia malah diem. Semuanya malah diem. Bahkan kalau sampai -273 derajat Celcius atau 0 derajat Kelvin katanya itu. Tidak ada molekul yang bergerak. Ya, suhu absolut -273 derajat Celcius. Itu semuanya sudah berhenti. Katanya begitu. Tapi saya juga nggak tahu. Ya. Secara teoretikal begitu. Nah, tadi ya, yang saya ngomong tuh. Jadi elektron yang di sini akan lepas ke sini. Jadi elektron bebas ini jadi full. Ya. Nah, untuk menjadi Hall butuh energi sebesar energi gap tadi itu. Oke. Nah, Fermi itu separuhnya. Ya, separuhnya. Oke. Itu. Nah, berarti sekarang kamu tahu untuk merubah semikonduktor itu supaya jadi lebih konduktif harus kamu kasih energi dari luar. Energi dari luarnya bisa berupa apa? Bisa berupa panas, bisa berupa tegangan, bisa berupa macam-macam. Ya. Yang tadi yang Irsal ngomong itu yang dikasih 20 volt sebelah kiri, ya atau disuruh hitung kanannya, berarti kan dikasih energi itu. Tapi energinya energi tegangan. Ya, dari tegangan. Dikasih V. Oke. Tadi itu
semikonduktornya murni, silikon aja. Atau GAS semua. Ya. Sekarang ada istilah doping. Yang gambar kiri atas itu adalah gambar semikonduktor yang murni, intrinsik. Silikon kabel itu dalamnya, betul ya. Sekarang didoping itu berarti dicampur, dikasih campuran. Ini bentuk ikatan kovalen dengan tonggo-tonggonya. Ya. Elektron paling luar sebelah kiri dengan kanan jadi satu, membentuk ikatan. Jadi kuat deh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kristal silikon ini tak kasih atom lain? Ya. Contoh di sini dikasih atom yang valensinya 5, bukan valensinya 4. Berarti ada elektronnya 5 dong di luarnya itu. Ya. Contohnya apa? Misalkan, nah contohnya itu ini. Apa? Valensi 5 itu bakal kita lihat di mana di Nitrogen, Pak. Yang biasa dipakai di elektro aja. Mana? Tabel unsur itu mana? Nah, Tadi, Pak, di mana? lanjut ya. Sebelum. Nah, ini. Nah, itu, Pak. Ini kan valensi 4. Oke, nah. Dikasih valensi 5. Fosfor, arsen, Sb. Ini valensi 5. Ini kan valensi 4 ini. Ini valensi 5. Ya. Jadi artinya di luarnya ada 5 elektron bebas. Elektron valensi. Di luarnya ada 5 elektron. Kalau ini di luarnya ada 4 elektron valensi. Nah. Oke. Misalkan aja dikasih Sb, antimon. Sb itu apa? Antimon tuh ya. Iya, Pak. Nah. Contoh tadi itu, mana gambar tadi itu? Nah, ini. Berarti jumlah elektron valensinya antimon Sb itu ada 5. 4 terikat sama silikon-silikon tetangganya. Satunya. Berarti satunya kan tidak terikat sama ikatan kovalen. Betul ya? 4 terikat, 1 tidak punya konco. Tidak punya ikatan kovalen. Nah, 1 inilah yang mudah lepas. Berarti tadi, kalau silikon ini murni, kalau untuk melepaskan ikatan kovalen di sini, supaya elektron di sini pindah jadi elektron bebas, butuh energi besar kalau yang atas. Kalau yang bawah, energi kecil aja, ini sudah lepas dulu, ngerti ya? Dia udah lepas dulu. Berarti kalau kristalnya tidak murni, mudah lepas. Elektron yang sisanya tadi. Sehingga nggak butuh energi besar saya untuk menghasilkan elektron bebas. Nah, itulah yang digunakan di nanti semikonduktor tipe P dan tipe N. Jadi dia dikasih doping dulu. Nah, ini kalau dopingnya valensi 5. Kalau dopingnya valensi 3. Ada satu yang... Nah, kalau dopingnya valensi 3, mana gambarnya? Tidak ada ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau valensi 3 kan berarti ini kurang 1 tuh. Berarti semikonduktor ini belum apa-apa sudah punya muatan positif. Sudah punya hole. Nah, inilah semikonduktor tipe P. Berarti dikasih atom-atom lain yang valensi 3. Sehingga belum apa-apa, di sini sudah ada hole-nya. Di sini sudah ada hole. Nah, hole ini sangat mudah diisi oleh elektron sebelahnya. Jadi di sini elektron ini bisa pindah ke sini. Nah,
Ini jadi terisi, ini jadi hole. Tahu ya? Ini terisi, hole-nya pindah sini nanti. Kalau ini di sini, hole-nya pindah sini. Jadi hole itu mestinya barangnya enggak ada. Fisikalnya enggak ada. Sifatnya ada. Ya. Jadi kenapa kok hole itu bergerak? Hole bergerak karena ada elektron yang bergerak, yang mengisi dia, sehingga dia pindah. Nah, kalau elektron itu ada barangnya, ada kelerengnya. Ini kelereng elektron ada. Ya. Tapi tempat yang ditinggalkan kelereng itu, itulah jadi hole. Yang sifatnya ada positif, tapi barangnya nggak ada. Itu hole. Ya. Nah, contoh kalau kamu kasih valensi 3, dia menjadi semikonduktor tipe P. Ini saya cepat aja. Nah, kalau tipe N tadi, berarti saya kasih semikonduktor yang tipenya mana tadi? Nah, 5. Nah, kalau yang ini, tipe N, berarti nutip. Berarti ini bikin kovalen, ini bikin kovalen, bikin kovalen, kuat loh ini. Nah, ini yang dewean ini kan punya ini yang sendirian ini. Ini gampang putus ini. Tak kasih energi sedikit aja di sini sudah putus dia. Nah, kalau dia putus kemana? Ya ini jadi elektron bebas. Berarti majority carrier atau pembawa muatan yang mayoritas pada semikonduktor tipe N adalah elektron ini. Yang pindah ke elektron konduktor, elektron bebas. Tak kasih energi sedikit aja dia sudah lepas. Dia jadi elektron bebas. Tapi kalau yang tipe P, Pak, ya tipe N, tipe P itu maksudnya negatif positif atau betul. apa sih? Oh. N itu negatif, P itu positif. Jadi Ya. kalau di sini banyak negatifnya tuh, betul ya? Iya, Pak. Kan ini kan satu bagian aja gambar ini. Gambar ini kan tidak cuma ini. Ini kan satu ruangan ini semuanya gambarnya seperti ini gitu loh. Maka kalau kristalnya seperti itu, berarti di dalam kristal ini kan banyak sekali elektron-elektron seperti ini toh, yang tidak terikat kovalen toh. Berarti tak kasih energi sedikit aja, ini akan mudah menyebar. Sudah jadi elektron konduksi. Sudah dia bisa mengantarkan arus. Nah, itu yang dikatakan tipe N. Berarti N itu singkatan dari negatif. Banyak negatifnya, banyak muatan negatifnya. Berarti di semikonduktor ini akan sekali banyak muatan negatif. Tapi kalau di tipe P, nah, kalau di tipe P-nya tadi, nah ini, berarti di sini belum apa-apa, sudah ada hole satu di sini. Ini satu bagian kecil sudah ada hole di sini. Bagian lain banyak hole. Nah, tadi yang saya ngomong, hole ini mudah diisi elektron. Karena dia sifatnya positif. Padahal ini semua netral semua atau ini. Ini kan masih nol semua ini. Ini kan 0 0 0 0 0 0, betul. Satu ini kan 0 nilainya. Tapi begitu ini ketemu positif. Nah, kalau ini positif, ini akan mudah masuk ke sini. Ini jadi hole. Kosong sekarang. Oh, ini mudah pindah ke sini, ya toh. Ini jadi hole, ini pindah ke sini. Ini jadi hole, ini pindah ke sini. Jadi hole. Maka hole-nya seakan-akan apa? Bergerak dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5. Padahal yang bergerak mestinya elektronnya. Jadi elektronnya bergerak ke arah sini. Tapi hole-nya bergerak ke arah ya. Oke, nah ini tipe P. Karena apa? Banyak hole-nya. Tidak ada elektron bebasnya. Itu semikonduktor tipe P. Nah, diode itu gabungan di sini. Ada yang model ini, ya, tak gabung atau digabung dengan model yang semikonduktor yang tipe N, yang di atas ini. Ini.
Jadi ini misalkan ya, tipe yang ini, ya, tipe yang N ini. Ini kalau saya gambar ya, saya gambar di sini ya. Nah, ini tipe N-nya. Ya. Karena banyak ini toh, dalamnya kan banyak ini toh. Betul ya? Sangat mudah lepas loh itu. Yang ini tipe N. Dalamnya banyak negatifnya. Banyak elektron bebasnya. Banyak elektron konduktansinya. Ini tipe N. Nah, tadi yang tipe P di sini. Ini tipe P. Yang saya cerita tadi banyak apa? Banyak hole-nya tuh di sini tuh. Nah, yang tadi yang gambar berikutnya. Nah, kalau ini tak gandeng di sini. Ya, tak gandeng materialnya itu. P sama N. Nah, itulah yang menjadi PN junction. Nanti ini akan menjadi PN junction. Inilah cikal bakalnya diode. Berarti diode itu gabungan dari semikonduktor yang doping valensi 3. Saya gabung dengan semikonduktor yang doping valensi 5. Pak. Ya. Kan kalau yang P itu kan ada hole ya Pak. Betul. Kalau misalnya yang N itu kan ada elektron bebas. Ya. Nah itu elektron bebasnya itu berarti ke ngisi yang hole itu tak Pak? Bisa. Nanti ceritanya itu nanti setelah di diode. Oh oke Pak. Ya. Baik Pak. Ini kan saya cerita sendiri Mas ya. Belum tak gabung. Oh iya. Nah, yang diode tadi Irsal yang ngomong diode Si, diode germanium itu kan dari 2P itu sama-sama germanium, sama-sama germaniumnya. Ya. Cuma satunya diisi valensi 3, satunya diisi valensi 5, dikasih doping. Tapi dua-duanya asalnya germanium, asalnya silikon. Intrinsiknya silikon, intrinsiknya dia germanium, cuma dikasih doping. Sehingga dia mudah lepas, sehingga dia mudah menghasilkan hole. Nah, boron itu valensi 3. Berarti yang terluarnya adalah 3. Kalau yang tadi antimon Sb itu valensi 5. Terluarnya isinya 5. Nah, ini boron. Ya. Selain boron ada lagi tuh, gallium ada, indium juga ada. Nah, void itu adalah area yang ditinggalkan dari elektron, itu namanya hole. Yang saya ngomong tadi. Nah, dopan yang tipe N biasanya antimon, arsenik, ya, fosfor. Ini yang bisa digunakan untuk tipe N. Yang tipe 3 atau valensi 3 itu biasanya boron, gallium, atau indium. Ini valensi 5, ini valensi 3. Silikon valensi 4. Nah, tadi ini yang saya jalankan tadi itu, elektron yang bergerak, ya, ngisi hole. Nah, seakan-akan hole-nya bergerak, padahal hole itu tidak ada. Tempat yang ditinggalkan elektron itu adalah hole. Ini ceritanya yang ini. Nah, ini tadi. Kalau ini banyak muatannya yang banyak negatifnya, maka disebut N-type. Semikonduktor tipe N, karena banyak N-nya, banyak elektron bebasnya di sini. Kalau yang ini, banyak hole-nya, banyak muatan positifnya, daripada muatan negatifnya. Sehingga disebut dengan tipe P. Nah, muatan yang banyak itu disebut majority carrier, carrier yang paling banyak. Mayoritas. Muatan mayoritasnya apa? Muatan mayoritas di sini adalah elektron. Apa nggak ada hole-nya? Ada, tapi sedikit. Kalau yang tipe N, di tipe P, muatan mayoritasnya adalah hole. Jadi di sini banyak hole-nya. Apakah elektron bebasnya tidak ada? Ada, tapi sedikit. Dibandingkan dengan hole-nya, kalah banyak. Nah, itu tipe P. Nah, nanti ini kalau N2 ini saya gabung gimana? Jadi PN junction ini. Jadi diode nanti. Ya. Oke, saya rasa yang belakang-belakang ini sudah tidak terlalu harus dipelajari.
Ya, itu landasan dasar tentang apa itu kristal, apa itu energi gap, sehingga kamu tahu, oh berarti kalau yang saya kasih diode kalau di forward 0,7 berarti apa? Ya itu saya kasih energi supaya nanti dia mendorong. Nanti itu ceritanya di belakang. Ya. Kenapa kok nanti PN junction itu butuh 0,7? Setelah saya gabung nanti P sama N-nya. Tapi yang penting kamu tahu bahwa untuk melepas elektron dari orbit valensinya menuju ke orbit yang bebas, konduktif, konduktans, itu butuh energi. Energinya bisa panas, bisa tegangan, bisa macam-macam lah, bisa dipukul. Ya, kamu tutup itu kan energi juga, energi mekanik. Ya, makanya besi di tempat itu lain nanti sama menghasilkan nanti. Oke ya, jadi ini saya stop dulu, kemudian nanti kita masuk tanya jawab. Setelah itu Irsal akan meneruskan pakai multisim tadi itu, gimana caranya melakukan simulasi soal yang dikasihkan pada saat kuliah. Ya. Oke, terima kasih.